Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita hari ini, amin. Hari ini kita datang karena kita mempunyai kerinduan hati untuk datang ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang terbuka. Mari kita sambut Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, perbuatanmu sungguh membuat kami terpesona Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam ibadah-Mu yang kudus. Dan sebelumnya kami mohon ampun Tuhan atas segala kelalaian kami, ketidaktaatan kami, apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu Engkaulah sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Biarlah talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman yang akan disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dan menjadi berkat buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami.
terima kasih sudah membuat kami berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mencintai kami sehingga Kau telah merelakan segalanya untuk kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Kau berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berharga Tuhan. Itu yang kami percaya Tuhan.
Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah, Bu. Dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Sumbu yang telah belai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terbaik yang bisa Engkau berikan pagi hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berharga. Kami dicintakan Tuhan, kami anak-Mu yang Engkau tebus Tuhan. Kami bersyukur, kami berharga, kami dicintai. Sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami berharga. Engkau mencintai kami dengan syarat apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah kami lupakan pengorbanan-Mu Tuhan. Bahkan bulu yang patah pun Tuhan tidak akan pernah patahkan. Tuhan tidak akan pernah patahkan. Tuhan akan perbaharui setiap hari, setiap saat. Percaya Tuhan. Kami berharga. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya lalalala matakia. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau telah merelakan segala-galanya bagi kami? Siapakah kami Tuhan? Terima kasih Tuhan. Kami berharga, kami biji mata Tuhan, kami dicintai Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bulu yang terkulai
Benar Tuhan, Kau akan jadikan indah tepat pada waktunya. Tidak akan pernah kami ragukan pekerjaan tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan masih bekerja. Tuhan masih setia. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Amin. Kami punya Tuhan yang hidup. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga dari apa yang kami pikirkan. Tuhan mendengar dari apa yang kita harapkan. Dia akan jadikan indah. Dia akan jadikan indah. Sungguh kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan indah. Katakan dia jadikan indah. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Amin. Percaya Tuhan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya tepat pada waktunya. Amin. Siapa yang mau berjalan dengan Yesus? Di dalam suka, di dalam duka, kita harus tetap jalan bersama dengan Yesus. Amin. Yes, Tuhan kita baik. Untuk selama-lamanya Dia baik. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Kita mau berjalan dengan Yesus karena kita percaya Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Yo. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Dia tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak yes, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Cepat saja katakan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus selama-lamanya. Sekali lagi yang lebih kencang. Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan Yesus tidak pernah berubah, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat dia. Yes. Haleluya. Masih mau bersorak-sorai? Mari katakan bersama-sama, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurkan perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Roh penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Satu kali lagi, kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yes, come on. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, teguh dan mulia, masyurkan perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, kau Tuhan, kau Tuhan Rajaku. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Roh penolongku, yang beri hidupku. Katakan, yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi,
sekalian, saya persilahkan untuk duduk. Kita akan angkat satu pujian untuk menyambut firman Allah. Haleluya. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else better. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else better. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven. Saya jemput semua jemaat berdiri. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, you're the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman yang akan ditaburkan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah kami dan urapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai mulut dan bibir hamba-Mu ini
hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biar Tuhan pakai, Tuhan sertai dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap firman yang jatuh, boleh jatuh di hati, di tanah yang subur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Saudara, tidak terasa kita sudah di ujung tahun 2022. Ya, sekarang sudah di bulan Desember, di awal minggu bulan Desember. Sudah terasa saudara ya, suasana Natal ya saudara ya, ada pohon Natal di sini. Makasih Pak David ya sudah mendesain. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai siapakah yang disebut anak-anak Tuhan. Saudara, untuk bisa menjadi anak Tuhan, itu adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, anak-anak Allah itu dipakai sebagai istilah anak-anak Allah, dipakai untuk membedakan mana orang-orang yang setia kepada Tuhan dan mana orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah kita yakin kita ini anak-anak Allah? Ya. Ada yang mungkin baru menjadi Kristen, mungkin baru seminggu, sebulan, setahun, mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun. Lamanya kita menjadi orang Kristen, itu bukan jaminan bahwa kita menjadi anak-anak Allah, saudara. Kalau kita bukan anak-anak Allah, lalu anak-anak siapa, saudara? Ya kan? Apa kita hanya sekedar sebagai orang Kristen? Kalau hidup kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, kalau hidup kita tidak mau sesuai dengan apa yang Tuhan hendaki dalam hidup kita, maka kita belum disebut sebagai anak-anak Allah, saudara. Hari ini kita mau belajar, saudara ya. Apa yang dimaksud, apa yang disebut sebagai anak-anak Allah? Coba kita lihat. Yang pertama, saudara, siapakah yang disebut anak-anak Allah? Yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus. Firman-Nya di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Tuhan jelas mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya. Menerimanya artinya apa saudara? Setiap orang yang mau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan percaya artinya kita menaruh iman kita kepada Yesus. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikatakan anak-anak Allah saudara. Galatia 3 ayat 26. Ya, saya bacakan sini ya. Sebab kamu semua anak-anak Allah karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, Tuhan inginkan kita percaya kepada Yesus ya. Tetapi percaya aja sebetulnya belum cukup saudara. Kita harus percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu baru cukup saudara. Ya, kalau hanya sekedar percaya. Iblis dan orang-orang bebal pun mereka percaya Yesus Tuhan. Dan mereka gemetar. Tapi mereka tidak melakukannya. Nah, percaya itu artinya kita memiliki iman kepada Yesus. Ini sangat penting saudara ya. Kekristenan kita itu adalah iman kita kepada Yesus. Kenapa kita harus beriman kepada Yesus? Kenapa kita harus beriman kepada Yesus? Karena Alkitab katakan, yang pertama Alkitab katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maksudnya iman kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada Kristus? Karena dengan iman kita itu memungkinkan kita bisa melihat sesuatu yang besar, yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Mengerti ya saudara ya? Nanti dengan iman kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Kalau kita kembali ke dalam kitab Kejadian, gak usah dibuka ya. Ke dalam kitab Kejadian 21 ayat yang 9 sampai ke 21. Di situ diceritakan bagaimana Hagar untuk kedua kalinya dia diusir oleh Abraham dan Sarah. Dan ketika dia keluar dari tempat mereka membawa bekal dan kirbat secukupnya. Tentu itu gak cukup untuk di padang gurun. Dan ketika mereka sedang ada di padang gurun, semua bekal mereka habis. Mereka kelaparan. Ismail menangis, meraung-raung karena lapar. Dan Hagar tidak tega melihat Ismail seperti itu. Nah, ketika itu Hagar melihat dengan mata jasmani dia. Yang dilihat hanya adalah padang gurun dan semak belukar. Dia tidak melihat ada apa-apa di selain padang gurun, pasir dan semak belukar.
Akhirnya dia menaruh Ismail di suatu tempat di dalam belukar karena dia tidak tega mendengar tangisan si Ismail ini, dan dia meninggalkannya agak jauh sedikit, saudara. Dan di situ dia berteriak pada Tuhan dan menangis. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan teriakan Hagar. Lalu dia mengirimkan malaikatnya. Lalu malaikat datang itu dan malaikat itu mencelikkan mata rohani Hagar. Dan seketika itu juga Hagar bisa melihat di salah satu semak itu ada sumur, saudara. Yang tadinya dia tidak bisa melihat dengan mata jasmani dia, tapi dia bisa melihat dengan mata rohani dia. Sehingga daerah itu semua itu dinamakan oasis, saudara. Nah, saudara, kita tahu bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu adalah iman. Nah, kalau kita beriman kepada Yesus, kita tahu Yesus dapat melakukan segala perkara. Dia adalah Allah yang ajaib, saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Kalau kita punya iman kepada Yesus, saudara ya. Nah, jadi hidup ini, saudara, kita harus benar-benar hidup kita ini berjalan bersama iman kita. Jangan hidup kita ini berjalan berdasarkan perasaan kita. Kalau hidup ini berdasarkan perasaan kita, ya, kita pasti akan diombang-ambingkan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin, saudara. Kenapa? Karena kalau kita hidup berdasarkan perasaan kita akan mempengaruhi kita dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Jadi kita nggak akan menentu hidup kita. Tapi kalau kita berjalan bersama iman, apapun badai yang melanda kita tetap berjalan bersama iman. Kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita tahu Tuhan akan pasti menolong kita. Ya, itu namanya iman, saudara ya. Ada sebuah cerita, saudara. Mungkin saya udah pernah cerita di sini ya, tapi nggak apa-apa ya, saya cerita lagi. Ada seorang buta, saudara ya. Orang buta ini dia tinggal di sebuah desa, saudara. Dan ketika itu dia mendengar bahwa di desa yang cukup jauh dari tempat dia tinggal ada KKR kesembuhan di sana. Nah, karena dia buta kan, dia berusaha untuk pergi ke tempat itu, saudara. Akhirnya dia sampailah ke tempat KKR itu diadakan, saudara. Lalu dia berusaha untuk mencari pendetanya. Lalu dia tanyakan lagi, akhirnya dia bertemu dengan pendeta, lalu dia berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, bisa tolong doakan saya karena mata saya ini buta, ya, saya tidak bisa melihat." Pendeta bilang, "Oh iya, oke. Terus, tetapi sebelum saya berdoa, saya mau tanya dulu, bagaimana Bapak bisa datang ke tempat ini yang dari tempat yang begitu jauh yang Bapak katakan itu?" Dia bilang, "Ya, saya berjalan bersama iman." Wow, luar biasa pendeta ini. Bilang, "Wah, Bapak ini luar biasa." Jadi Pak Pendeta bilang, "Kalau begitu saya rasa saya nggak perlu mendoakan Bapak ini karena dia punya iman yang begitu luar biasa. Dia bisa mendoakan dirinya sendiri kan." Akhirnya pendeta bilang, "Pak, Bapak berdoa kepada Tuhan. Iman Bapak itulah yang menyembuhkan Bapak." Lalu pendeta ini pergi. Nah, orang ini bingung, saudara. Dia celinguk ke sana sini, saudara. Akhirnya dia mulai memanggil seseorang, saudara. Man, kamu di mana, Man?" katanya. Rupanya, saudara, dia berjalan bersama iman. Iman itu nama anaknya, saudara. Jadi dia jalan dari desa satu ke desa lain itu berjalan bersama iman. Setelah dia ketemu anaknya, "Man, kamu ini bagaimana, Iman? Tadi bilang kamu tuh bisa sembuhin saya. Kok kamu nggak mau sembuhin saya?" Gitu. Ini aja, saudara ya. Nah, jadi saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya." Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu namanya iman, saudara. Kenapa dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya? Di sini saya mencatat, saudara ya. Mengapa dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Karena di dalam Tuhan, saudara, banyak hal-hal yang baik yang disediakan bagi umatnya. Ya, jadi dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena apa? Karena di dalam Tuhan banyak hal-hal baik yang Tuhan sediakan. Banyak hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Bahkan hal-hal yang di luar akal dan pikiran kita, di luar nalar kita, itu yang Tuhan sediakan. Ya, coba kita lihat firman-Nya di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Bisa dibuka 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Udah. Oke. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul dalam hati kita,
hati manusia, semua itu yang disediakan Allah bagi siapa saudara? Bagi dia yang mengasihi. Bagi kita, bagi mereka yang mengasihi dia. Saudara, jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, artinya oleh mata jasmani kita, ya, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga jasmani kita, apa yang tidak ada di dalam logika kita, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dia, saudara. Jadi kita dengan iman, kita bisa melihat hal-hal besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan dengan hal ini berarti kita menyadari, saudara, bahwa kita ini manusia memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan, kita hanya dapat melihat apa yang kita lihat. Kita hanya dapat mendengar apa yang kita dengar. Dan kita hanya bisa percaya dengan logika kita. Tetapi peristiwa Tuhan itu supranatural, saudara, di luar akal dan pikiran kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan, saudara. Jadi manusia ini, apa sih yang dapat disombongkan, saudara? Apa yang dapat dibanggakan? Kita ini gak ada apa-apanya, saudara. Hidup kita ini tergantung kepada Tuhan. Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Sebelum kita mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita ini tidak berarti, saudara. Tidak berarti. Tapi setelah kita mengenal Yesus, maka hidup kita tuh mulai berarti, saudara. Kenapa? Karena kita tahu hanya Yesus satu-satunya jalan yang membawa kita untuk menuju ke suatu kehidupan yang baru, yaitu keselamatan, saudara. Ya. Jadi jangan ada orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri. Siapa sih manusia itu? Kita nggak ada apa-apanya kok. Apa yang kita miliki saat itu sebagai bonus aja, titipan Tuhan. Ya. Dan setiap apa yang kita miliki, Tuhan punya rencana di dalam setiap apa yang kita miliki. Ya, saudara ya. Jadi jangan ada orang yang menyombongkan diri. Ada sebuah cerita, saudara. Ada seorang ibu. Ibu ini suka sekali membanggakan anaknya, saudara. Ada nggak di sini ibu yang suka membanggakan anaknya? Ya, ibu ini setiap kali ketemu orang selalu membanggakan anaknya. Ya, suatu ketika dia bertemu dengan seorang ibu muda yang masih baru pertama kali dia bertemu. Seperti biasa ibu ini mulai ngoceh gitu, saudara. Dia bilang katakan, anak saya ini hebat, anak saya ini sungguh luar biasa. Loh, kenapa Bu? Tanya. Ya, anak saya itu dia tidak pernah merokok, apalagi narkoba. Wow, katanya. Terus satu hal lagi yang hebat, anak saya ini dia tidak pernah keluyuran malam. Dia selalu ada di rumah. Ibu ini makin terheran-heran. Wah, hebat ya Bu, anak zaman sekarang mana ada yang seperti itu. Ya. Dan satu hal lagi kata ibu ini, anak saya itu tidak suka main game. Dia selalu tidur lebih awal. Wah, ibu berhasil, ibu ini sungguh berhasil mendidik anak ibu ini. Di zaman sekarang seperti ini sulit untuk memperoleh anak seperti itu, saudara ya. Jadi ibunya ini setujulah dengan apa yang dikatakan ibu. Karena semuanya baik kan, dia membanggakan. Lalu ibu ini bertanya, Bu, bolehkah saya bertanya Bu? Ya kenapa? Kira-kira umur anak ibu berapa Bu? Katanya. Si ibu ini dengan entengnya dia kata, anak saya itu baru berjalan umur 2 tahun katanya. Lah saudara jangan ngomong kalau 2 tahun masa bawa keluyuran malam ya saudara, kan gak mungkin ya. Nah inilah kalau orang yang selalu membanggakan. Padahal anak umur 2 tahun masa dia bisa merokok, masa dia bisa main game saudara. Oke. Nah, jadi yang pertama dikatakan mengapa kita tidak melihat tetapi kita berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena kita dapat melihat apa yang tidak mungkin dilihat dengan mata jasmani kita bisa dengan mata rohani kita. Yang kedua, karena di dalam Tuhan banyak hal-hal yang baik yang disediakan bagi, ini yang pertama, banyak hal baik yang disediakan bagi umatnya, hal-hal yang di luar akal dan pikiran kita. Dan yang kedua saudara, karena, sorry, tadi yang pertama saya lupa. Ya, oke. Karena di dalam Tuhan banyak hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi umatnya, bahkan hal-hal yang di luar akal dan pengertian kita. Nah, saudara, ketika saya dulu waktu tinggal di Australia, saudara ya, saya itu membeli sebuah tanah, saudara, di sana. Dan waktu saya membeli tanah itu saya berdoa. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin tanah ini. Dan kalau di Australia itu kalau beli tanah itu pakai auction, saudara ya, di tender gitu. Jadi saat itu juga kita tawar-tawaran gitu. Ketika itu saya datang ke tanah itu, saya berdoa di tanah itu, Tuhan saya ingin tanah ini Tuhan. Tanah itu panjang ke belakang saudara. Dan rencana saya itu, harapan saya bisa membangun dua rumah di situ. Belakang buat saya tinggal, di depan buat saya sewakan. Ya. Nah,
ini yang saya maksud saudara ya, kalau kita di dalam Tuhan, ya, kita akan memperoleh apa yang lebih dari yang kita harapkan, saudara. Apa yang kita lebih dari kita harapkan. Nah, ketika saya membeli tanah itu akhirnya saya menang tender dan saya memiliki tanah itu. Lalu saya mulai urus izin-izin ke wali kota, saudara. Untuk membangun 2 rumah di Australia itu nggak semudah itu, saudara. Banyak hal yang harus kita lakukan. Dan salah satunya saya harus menaruh pelang di situ, papan notis pengumuman kepada semua tetangga-tetangga di situ bahwa di sini akan dibangun 2 rumah. Kalau mereka setuju, mereka tidak akan komplain gitu, tidak akan datang ke konsol, ke wali kota. Dan saya berdoa juga di situ. Saya bilang, Tuhan, karena kemurahan Tuhan, biarlah tidak ada satu orang pun yang komplain gitu, sehingga semua bisa berjalan baik. Saya nunggu 2 minggu, saudara. Setelah 2 minggu, saya bawa itu, saya minta tanda tangan dari polisi setempat, bahwa ini telah benar saya udah taruh di situ, saya bawa ke konsol ya, ke wali kota. Saya berharap bahwa tidak ada satupun yang objection, yang menolak gitu, saudara. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Setelah sampai sana, orang konselnya bilang, ada 8 orang saudara yang menolak. Ya, 2 orang aja menolak itu udah kemungkinan sulit untuk bisa bangun. Ini 8 orang saudara. Ya. Nah, saya pikir aduh ini nggak mungkin saya bisa menang gitu ya, pasti kalah gitu. Nah, saya harus pakai lawyer lagi segala macam. Terus saudara sebagai manusia tentunya saya kecewa saudara ya. Karena rencana saya, harapan saya bisa bangun 2 rumah di tempat ini. Tapi nyatanya saya ditolak. Lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan saya mau jual aja deh tanahnya Tuhan. Tuh rencana saya kan nggak berhasil, saya mau jual aja tanahnya. Nah, dengan harapan saya dapat kelebihan sedikit lah dari pembelian saya. Nah, ketika waktu di auction pada hari hanya, banyak yang datang saudara. Tetapi yang ngebid, yang tender cuma yang 1 orang aja saudara. Dan itu juga penawaran di bawah harga pembelian saya saudara. Akhirnya saya bilang udah, saya nggak mau jual deh, saya bilang gitu. Terus terang saudara, saya kecewa sebagai manusia. Saya kecewa, tapi saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tahu pasti ada rencana Tuhan yang lebih besar di balik ini semua. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti seizin Tuhan. Dan ini pun juga dibangun nggak bisa 2 rumah, dijual juga nggak laku, pasti itu seizin Tuhan. Nah, akhirnya saya diamkan aja saudara. Sudah tahu beberapa bulan kemudian, agent yang sama, dia telepon saya. Dia bilang, yang tanahnya udah kejual belum? Oh enggak, belum saya jual. Kenapa? Wah, you are lucky katanya. Loh, kenapa? Harga tanah ternyata 2 kali lipat saudara. Coba saat itu kalau saya jual dengan harga yang mungkin harga yang lebih rendah dari saya beli kan pasti saya nyesal kan. Saya lalu nunggu 2 bulan aja lagi. Harganya sudah 2 kali lipat. Ini saudara yang saya katakan. Ya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Gitu. Amin saudara. Ya. Jadi yang kedua katanya. Tuhan seringkali memberikan kita lebih dari apa yang kita harapkan. Ya, karena Tuhan kita tuh Allah yang gimana ya? Allah yang suka memberi kejutan kepada kita, saudara. Suka memberi surprise gitu, saudara ya. Ya, saya jadi ingat kalau surprise, ingat cucu saya, saudara. Ya, saya punya cucu kecil. Tiap kali ke rumah saya tuh selalu saya kasih hadiah surprise. Jadi sekarang kebiasaan kalau dia ke rumah saya selalu oprise gitu ya. Oh, ngomongin surprise itu oprise gitu, saudara ya. Nah, tapi pada saat saya memberi dia hadiah, hati saya itu bahagia ketika melihat wajahnya, saudara. Ekspresi wajahnya waktu menerima apa yang saya berikan itu, saudara. Itu membuat hati saya bahagia, saudara. Ya. Nah, sama seperti kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberi kita kejutan, memberikan lebih dari apa yang kita harapkan, Tuhan tuh bahagia lihat muka kita gitu. Ketika kita mendapat, wow puji Tuhan, wow Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan juga bahagia tuh. Tuhan bahagia kalau lihat anak-anaknya bahagia. Tapi jangan seperti 10 orang kusta, saudara. Yang 9 yang semua disembuhkan, ditahirkan, tapi hanya 1 yang kembali. Itu namanya apa ya? Gak punya etika, saudara ya. Udah disembuhkan, gak ada ucapan terima kasih. Nah itu yang kedua, saudara ya. Kadang-kadang Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang merancang kehidupan setiap manusia, saudara. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, dia sudah memilih, membentuk dan menetapkan kita sejak di dalam rahim ibu kita. Jadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu sudah ada sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan seperti itu. Saudara, setiap manusia, setiap kita tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Betul ya saudara? Ya kan? Apa yang akan terjadi minggu depan, tahun depan, bulan depan dan sebagainya, kita tidak akan pernah tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu.
Karena dia yang punya hari esok, saudara. Ya, jadi segala rancangan kita, ya, kita manusia boleh berspekulasi, manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Ya. Dan kita percaya, kita harus percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Firman yang di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Disinilah saudara kenapa dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena pertama, kita akan di dalam Tuhan kita akan mengalami hal-hal baik yang di luar, kadang-kadang bahkan yang di luar akal dan pikiran kita. Yang kedua, kita akan menerima lebih dari apa yang kita harapkan. Yang ketiga, karena kita ini dirancang oleh Tuhan sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Nah, sekarang yang kedua, saudara, siapakah yang disebut anak-anak Allah? Coba kembali yang kedua, siapakah yang disebut anak-anak Allah? Orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Jadi yang pertama, siapakah anak-anak Allah? Orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus. Artinya orang yang mau beriman kepada Yesus. Dia disebut anak Allah. Yang kedua, orang yang mau hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah. Firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 14a dikatakan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, saudara. Nah, saudara, kalau kita mengklaim bahwa diri kita ini anak Allah, coba kita introspeksi diri, saudara. Apakah selama ini hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah hidup kita ini selama ini mau dipimpin dengan Roh Allah? Ya. Apakah hidup kita hidup menurut kedagingan kita? Nah, kita harus introspeksi diri pada diri kita masing-masing. Karena hidup dipimpin oleh Roh Allah, ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah suatu kehidupan di mana cara berpikir kita, cara tingkah laku kita, semua aspek kehidupan kita baik yang ada di dalam kita maupun yang ada di luar, itu betul-betul dipimpin oleh Roh Allah. Itu adalah hidup dalam Roh Allah. Nah, karena kita tahu saudara bahwa hidup ini ibarat sebuah perjalanan, saudara. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan di mana terjadi pergumulan antara roh kita, ya, dan kedagingan kita. Di mana logika kita dan iman kita tuh berjalan bersamaan. Saya ulangi saudara ya, hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Di mana terjadi pergumulan antara roh kita dan kedagingan kita. Demikian juga antara logika kita dan iman kita tuh berjalan bersamaan. Oleh karena itu saudara, peranan Roh Kudus di dalam hati diri kita itu sangat penting. Karena Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita, mengarahkan kita, membawa kita untuk suatu kehidupan yang baru. Orang bisa melakukan hidup yang baru, itu juga harus ada kesadaran dari diri kita sendiri, saudara. Ya, artinya kita mau melakukannya. Kalau kita juga tidak mau, ya juga tidak akan pernah terjadi, saudara. Ya, jadi dari diri kita sendiri juga memegang peranan penting agar hidup kita bisa dipimpin oleh Roh. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tingkatkan hidup kerohanian kita dan kita matikan hidup kedagingan kita, saudara ya. Karena kita tahu segala keinginan daging kita itu bertentangan dengan keinginan roh, saudara. Ya, nah, tapi banyak anak Tuhan yang hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Mereka sudah lama menjadi Kristen, tapi hidupnya seperti orang dunia, saudara. Hidupnya masih mengikuti apa yang menjadi keinginan kedagingannya. Nah, orang-orang seperti ini nggak bisa dibilang orang-orang anak-anak Allah, saudara. Karena anak Allah itu hidup harus menurut apa yang Tuhan perintahkan. Artinya menurut kehendak Tuhan, saudara. Ya. Nah, jangan menurut keinginan daging kita. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 19-21, coba dibuka deh. Galatia 5 ayat 19-21. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya.
terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi inilah semua ada yang di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ini adalah seluruh keinginan daging, saudara ya. Dan kita harus bisa mematikan segala keinginan daging kita dan kita meningkatkan kehidupan rohani kita, saudara ya. Jadi kita harus mau hidup kita itu selalu dipimpin oleh Roh Allah. Ini saudara, ada seorang anak muda, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia selalu hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dan suatu ketika dia merasa digerakkan hatinya untuk pergi ke suatu daerah, saudara, untuk meladang misi. Sebelum anak muda ini berangkat, dia pergi menghadap gembalanya. Dia katakan, Pak Gembala, doakan saya akan berangkat untuk pelayanan ke sebuah daerah yang masih asing buat saya gitu. Lalu Pak Pendetanya bilang, baiklah. Dia bilang. Setelah didoakan, lalu Pendetanya bilang, kamu tuh harus pandai-pandai menyesuaikan diri di tempat di mana kamu berada, ya, sehingga firman Tuhan itu bisa disampaikan dan kamu bisa memenangkan banyak jiwa. Terus anak muda ini tanya sama pendetanya, Pak Pendeta, kira-kira bagaimana penyesuaian diri saya itu? Bisa nggak kasih tahu saya, Pak Pendeta, caranya gimana saya bisa menyesuaikan diri di tempat yang baru yang akan saya injili? Lalu pendetanya bilang, sebetulnya gampang. Kalau kamu itu misalnya bertemu dengan tukang tahu, katanya, kamu bicaralah masalah tahu, jangan bicara masalah politik, dia bilang ya, bicara masalah tahu. Nah, kalau kamu bertemu dengan tukang lontong saudara ya, kamu bicara masalah lontong, jangan bicara masalah yang lain. Dan kalau kamu bertemu dengan tukang sayur, ya kamu bicaralah masalah sayur mayur, jangan bicara yang lain. Gitu. Nah, terus anak muda ini bertanya lagi, Pak Pendeta, bagaimana kalau saya bertemu dengan tiga-tiganya sekaligus? Ya tukang tahu, tukang lontong, tukang sayur. Apa yang harus saya katakan? Pendetanya diam sejenak, dia minta hikmat dari Tuhan. Lalu pendeta berkata, nah kalau kamu bertemu dengan tiga-tiganya, ya kamu bicara masalah gado-gado aja katanya. Lontong, tahu, sayur kan jadi bikin gado-gado saudara ya. Ini joke aja saudara. Nah, saudara, yang ketiga, siapakah yang disebut anak-anak Allah? Ini penting saudara. Siapakah yang disebut anak-anak Allah? Yang ketiga, setiap orang yang sudah terlahir kembali, saudara. Nah, terlahir kembali artinya memulai suatu kehidupan yang baru. Terlahir kembali artinya memulai suatu kehidupan baru dan karya daripada Roh Kudus sehingga hidup kita bisa berubah. Ini yang disebut lahir baru, saudara. Gimana caranya kita bisa lahir kembali? Ya, kita bisa minta didoakan oleh gembala kita atau oleh pendeta siapa saja, atau kita juga bisa berdoa sendiri, saudara ya. Kita ambil saat tertentu, kita membuka hati kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Lalu kita katakan, saudara membuka hati saudara menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi dalam hidup saudara. Dan selanjutnya hidup saudara minta dipimpin oleh Roh Allah. Itu kalau saudara sudah bisa berkata seperti ini, ya itu adalah kelahiran baru, saudara. Dan setiap orang yang telah lahir baru, pasti hidupnya harus berubah, saudara. Karena ciri-ciri orang yang sudah lahir baru, ya. Pertama, dia punya kasih kepada Allah. Dan kasih itu dinyatakan dengan perbuatan. Yang kedua, dia punya iman, percaya kepada Yesus. Yang ketiga, hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah, bukan menurut kedagingannya lagi. Dan yang keempat, hidupnya harus berubah dan berbuah. Kalau hidup kita tidak berubah, kita katakan kita sudah lahir baru, kita sudah terima Yesus, tapi hidup kita tidak berubah, berarti kita belum sungguh-sungguh bertobat, kita belum lahir baru, saudara. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi saudara, kelahiran baru ini adalah merupakan hal yang utama yang harus dialami oleh orang Kristen, saudara. Karena banyak sekali seringkali pemahaman yang benar tentang lahir baru ini, seringkali kita orang-orang percaya itu banyak yang tidak mengerti dengan benar, saudara, tentang apa itu lahir baru, saudara ya. Dan ini di dalam Yohanes 3 ini, saudara, ini percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Kalau kita lihat baca dari ayat yang pertama sampai kelima, ya
Nikodemus itu adalah seorang Farisi. Dia pemimpin agama Yahudi. Dia salah seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, Alkitab katakan waktu malam hari dia datang. Nah, kenapa dia malam hari? Dia kata mungkin kalau siang hari kan ketahuan orang lain. Dia kan malu mungkin. Dia seorang orang Farisi kan, ahli Taurat. Dan dia berkata kepada Yesus, Rabi, aku tahu bahwa engkau datang, engkau sebagai utusan Allah. Karena mujizat-mujizat yang engkau buat itu tidak mungkin kalau tidak ada penyertaan Allah. Lalu Yesus katakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus katakan, loh bagaimana kita bisa dilahirkan kembali kalau kita sudah tua? Apakah kita harus masuk dalam rahim ibu kita? Lalu Yesus menjawab, kalau orang tidak dilahirkan oleh roh, oleh air dan roh, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Jadi yang dimaksud dilahirkan oleh air dan roh, air itu adalah melambangkan baptisan kita, saudara ya. Jadi melambangkan pertobatan kita. Artinya dengan kita dibaptis, kita tuh meninggalkan semua yang lama dan kita memulai hidup yang baru. Dan oleh roh, artinya hidup kita mau dipimpin oleh roh Allah. Nah itulah yang namanya lahir baru, saudara ya. Jadi baptisan itu sebagai lambang bahwa kita sudah benar-benar bertobat. Kita meninggalkan hidup yang lama dan memulai hidup yang baru. Dan roh itu adalah penyertaan daripada Roh Kudus, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri tahun 2022, saudara ya. Kita akan memasuki tahun yang baru. Alangkah indahnya, saudara, alangkah eloknya kalau kita mau sungguh-sungguh mengambil komitmen bahwa hidup kita ini kita mau dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Karena kita tahu kalau hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Allah, saudara, kita akan mengalami hal-hal yang baik dari Allah secara pribadi di dalam Yesus Kristus. Bahkan kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita doakan, yang kita harapkan. Karena dialah yang merancang hidup kita. Dia tahu persis, saudara, apa yang ada di dalam tubuh kita. Seringkali kita tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh kita, tapi Tuhan tahu. Karena dialah yang menciptakan kita. Dan rencananya Tuhan itu tidak pernah gagal. Tetapi rencana Tuhan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak taat, saudara. Jadi rencana Tuhan itu bisa tidak terjadi dalam hidup kita karena apa? Karena ketidaktaatan kita, bukan karena gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kalau kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, saudara ya. Nah, saya akhiri dengan sebuah kesaksian, saudara ya. Ini kesaksian ini udah cukup lama, saudara. Lama, ya kembali waktu saya dulu masih muda sekarang ya, saudara ya. Sekarang udah tua. Nah, begini saudara, waktu itu telepon rumah itu kan masih, mungkin saya pernah bersaksi di sini saudara ya, tapi nggak apa-apa saya bersaksi lagi. Telepon rumah itu zaman itu udah cukup lama, masih 20-30 tahun yang lalu mungkin ya. Itu masih sangat vital, kita sangat memerlukan telepon rumah. Handphone sudah ada, cuman mahal gitu saudara ya, kalau telepon pulsanya mahal sekali. Nah jadi telepon rumah itu kan murah. Nah suatu ketika saudara ya, seharusnya saya taat apa yang Tuhan katakan, tapi saya tidak mau dipimpin oleh roh. Ya, saya aktif dalam suatu persekutuan doa, saya sudah cukup lama di situ. Nah, suatu ketika kami akan mengadakan semacam pelayanan ke sebuah desa di Jawa Tengah. Nah, kami akan pergi ke satu desa ke desa lain untuk melayani di sana dan pada puncaknya kami akan membuat sebuah KKR di sebuah gereja yang cukup besar di sebuah kota di Jawa Tengah, saudara. Dan teman-teman saya itu bilang, saya tuh disuruh bersaksi di situ, saudara. Ya, saya suruh bersaksi. Ya. Ini kan Tuhan yang suruh saya sebetulnya. Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara ya. Tapi saya bandel. Saya katakan, enggak, saya enggak mau bersaksi. Saya enggak punya kesaksian lagi. Saya bilang, masa kesaksian saya itu aja, bosen. Saya sendiri dengarnya bosen, saudara. Jadi saya sombong, saudara sebetulnya ya. Tuhan suruh saya, tapi saya nggak mau, saya sombong kan saudara ya. Nah, alasan saya, kesaksian saya itu bosan itu aja. Nah, sedangkan di dalam Tuhan saudara ya, dalam melayani Tuhan tidak ada istilah kata bosan saudara. Karena firman Tuhan katakan apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Kita harus terus mengulang-ulang firman Tuhan dengan tanpa ada rasa bosan. Tapi saat itu saya berkeras hati, saya katakan enggak, saya nggak mau, saya nggak punya kesaksian baru, saya bilang gitu. Nah, singkat cerita saudara, 1 minggu sebelum keberangkatan, telepon rumah saya ini mati saudara. Ya, nah, rumah saya itu di hook, saudara. Jadi ada 2 muka, ada yang di samping, ada yang di depan. Nah, kabel listriknya, kabel teleponnya ini ada di lantai 2 di atas, rumah saya lantai 2, saudara. Nah, saya tahu pasti ini ada masalah dengan kabel di atas. Nah, lalu pada sore-sore hari itu
saya mengambil tangga, saudara. Tangga dulu tuh nggak kayak tangga sekarang tuh ya. Tangga dulu tuh tangga yang kayak aluminium yang berat itu saudara, yang bisa ditarik panjang sampai 6 meter itu saudara. Nah, saya punya tangga itu saudara, karena saya perlu untuk memperbaiki yang tinggi-tinggi di atas. Nah, di bawahnya itu ada paving semua dan bibi saya itu yang lagi kerja, dia lagi siram-siram paving itu, biasa tiap sore dia siram. Nah, saya ambil tangga itu, lalu saya mau niat untuk naik ke atas. Tangga itu saya tarik ke atas saudara, tingginya mungkin lebih dari 4 meter di atas itu saudara. Nah, lalu saya bilang, Bi, tolong pegangin tangga ini, tahan pakai kaki. Soalnya kalau nggak ditahan, tangganya pasti melorot kan saudara. Ya kan? Nah, akhirnya bibi itu dia pegang pakai kaki dia tahan gitu saudara. Lalu saya mulai naik ke atas saudara. Nah, ketika sampai di atas, saya tuh cari posisi saya. Saya duduk di antara anak tangga. Jadi kaki saya satu masuk di depan, satu di belakang, saya duduk di anak tangga. Karena saya mau memperbaiki kabel itu, ternyata kabel itu benar putus saudara. Nah, waktu saya rokok-rokok kantong saya, rupanya saya lupa sudah bawa tang, saudara. Tang tahu ya tang ya. Gimana saya bisa nyambung kalau saya nggak potong pakai tang. Nah, nggak tahu gimana bodohnya saya juga saudara. Saya bilang sama bibi saya, Bi, tolong ambil tang dong di garasi. Bilang gitu. Padahal kan dia suruh megangin tadi kan saudara ya. Nah yang nama bibi disuruh ya dia jalan aja saudara. Dengan santai ya dia jalan sana. Udah sampai setengah jalan saya baru ingat saudara. Loh ini siapa yang megangin kan saudara. Waduh ternyata benar saudara. Tangga itu melorot saudara. Tangga itu jatuh ke bawah, saya bilang, Tuhan tolong. Buak, jatuh keras sekali suaranya saudara. Dan jatuh ketiban tangga, inilah nama Tuhan. Udah jatuh ketiban tangga, saya ini alami. Kok gencet kaki saya. Si bibi saya lihat saya jatuh, dia bukan nolongin, dia lari malah ketakutan. Dia pikir salahnya dia gitu, dia lari ketakutan. Nah waktu itu di rumah gak ada orang saudara. Istri saya lagi pergi, anak-anak saya lagi pergi. Jadi terus waktu saya jatuh saudara, saya tuh gak sempat napas, beberapa detik saya gak bisa napas saudara. Mungkin gak tahu kenapa. Terus saya pikir, waduh kaki saya pasti remuk nih. Karena jatuhnya begitu keras ketiban tangga lagi. Tangganya bukan tangga kayak zaman sekarang tipis-tipis, tangganya besar saudara. Nah terus waktu saya buka, untung saya pakai celana jeans saudara ya. Jadi saya buka, puji Tuhan kaki saya kok gak ada apa-apanya. Tapi ketika saya mau bangun saudara, waduh sakitnya setengah mati saudara. Kaki saya yang sebelah kiri rupanya kegencet anak tangga saudara waktu jatuh itu. Sakitnya setengah mati, saya gak bisa bangun saudara. Lalu saya merangkak lewat pintu samping, saya merangkak karena gak ada orang lagi. Saya merangkak itu sampai saya masuk, saya buka pintu kamar, pintu depan, pintu kamar, saya masuk terus saya ke kamar mandi karena baju saya kan kotor semua saudara, karena itu kan basah bawahnya. Lalu saya lihat saudara, apa yang terjadi saudara? Ternyata di pangkal paha saya itu saudara, ada benjolan sebesar bola pingpong, besar segini. Terus di sekitarnya itu memar, biru, merah, aduh ngeliatnya ngeri saudara. Aduh saya juga ngeliat itu saya juga kaget, kok sampai begini parahnya tuh. Nah, lalu saya ingat bahwa minggu depan saya kan ada pelayanan di desa kan. Lalu saya angkat telepon, saya pakai HP, saya telepon teman saya bilang, maaf saya nggak bisa ikut karena saya baru mengalami musibah, saya baru jatuh dari tangga dan lumayan parah saya bilang gitu. Ini jalan aja nggak bisa saya bilang. Dan ini nggak mungkin sembuh dalam seminggu, bisa berbulan-bulan. Saya nggak tahu berapa lama sembuh seperti kalau saya lihat kondisi seperti ini. Nah, lalu saya mulai naik ranjang, saudara, saya ngambil gitar. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa, saya cuma bersyukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya. Lalu saya mulai main gitar, saya nyanyi-nyanyi, saudara nyanyi terus, saya memuji Tuhan terus. Terus ada satu lagu, saudara. Lagu ini, waktu itu saya sangat suka lagu ini, tapi saya lupa kata-katanya. Nah, saya mau main lagu ini ada di tas saya. Jadi sebelum masuk kamar saya itu ada ruang kerja saya, ada tas saya di situ. Berarti kan saya harus turun, ambil lagi. Saya bilang, aduh enggak lah dalam keadaan begini, saya nggak mau dah, saya bilang ntar aja dah. Gitu. Nah, nggak lama kemudian istri saya datang, saudara. Datang, lalu saya ceritakan. Waktu dia melihat apa yang saya alami, dia kaget, saudara. Karena ngeri ngeliatnya, saudara. Ngeri, biru, merah semua, karu-karuan gitu, saudara. Lalu dia ngajak saya ke dokter, ayo kita ke dokter yuk, periksa ke dokter. Udahlah, nggak usah, saya bilang nggak apa-apa, udah nggak apa-apa deh. Terus saya nyanyi-nyanyi terus. Nah, ketika waktu itu jam makan, lalu ditanya mau makan di sini atau makan di meja makan. Karena dari kamar saya ke meja makan itu, saya itu cukup jauh saudara. Saya bilang saya mau makan di meja makan, tapi saya minta tolong. Ambil tongkat pel-pelan, saya balik buat tongkat dan saya meluk istri saya jalan. Sambil kaki kiri saya ini saya seret saudara. Karena kaki kiri udah gak bisa. Kalau berdiri sedikit kena itu langsung nyeng, sakitnya setengah mati saudara. Jadi saya seret. Sampai akhirnya selesai makan, saya kembali lagi ke kamar saya. Nah, saudara, ini kejadian ini dari saya jatuh
sampai saya mengalami mujizat Tuhan, itu nggak sampai 1 jam saja saudara. Ya. Nah, waktu saya kembali ke kamar saya, kan saya melewati ruang kerja saya. Nah saya teringat akan lagu tadi yang ada di tas saya, mumpung saya masih di situ, saya ambil dulu dah, nanti saya mau terusin nyanyi lagi kan. Gitu. Nah, di sini saudara, mujizat terjadi. Ketika saya mulai mengambil, saya bilang sama Yanti, ya stop dulu Yan, saya mau ngambil kaset. Dulu kan pakai kaset saudara, kaset di tas saya, sebentar saya mau ambil kaset. Nah, saudara, ketika saya membungkuk mengambil kaset seperti gini saudara, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang masuk di atas kepala saya. Gitu saudara. Berasa sekali saudara ya. Dan terasa itu hangat gitu saudara. Dan mulai turun pelan-pelan saudara. Mulai ke kepala saya ini, muka saya turun ke bawah, ke leher saya, mulai ke dada saya. Terus saya bilang sama Yanti, Yan, ada apa nih Yan? Di dalam tubuh saya ada apa nih kok? Saya jadi takut saudara. Kok benda asing masuk di dalam tubuh saya? Tapi saya merasakan sukacita saudara. Saya bukan merasakan apa, tapi sebagai manusia saya takut. Ini apa ini kan yang terjadi? Dia mulai jalan pelan-pelan saudara. Terus jalan ke badan saya. Terus saya cuma berteriak-teriak, Yan, sekarang udah di bawah nih sekarang ke kaki saya. Akhirnya dia jalan ke kaki saya yang sebelah kiri yang sakit, bukan ke sebelah kanan yang tidak sakit saudara. Dia jalan ke kaki kiri saya yang sudah sakit saudara. Jalan, terus gak lama turun sampai ke bawah, terus dia keluar saudara. Saya rasakan waktu dia masuk saya berasa, waktu keluar dia berasa saudara. Luar biasanya saudara, ketika itu sudah keluar dari tempat saya, dengan sendirinya saya tuh berdiri saudara. Saya berdiri tegak, saya jalan. Loh, kok sakitnya hilang ya? Saya hilang, sakit yang saya tadi yang begitu luar biasa saudara. Saat itu juga sakit itu hilang saudara. Saya keluar rumah, saya jalan, pembantu saya kaget. Loh Bapak, tadi kan Bapak sakit Pak. Iya, Tuhan saya yang telah sembuhkan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Ya, Tuhan kita ajaib saudara. Ya. Jadi saya mengalami mujizat Tuhan, saya mengalami kesembuhan. Lalu saya pergi ke kamar mandi buru-buru saudara. Saya lihat, mungkin udah benjolan hilang. Enggak saudara, ternyata benjolannya masih tetap ada sebesar sebesar bola pingpong. Dan paha saya masih memar. Tetapi sakitnya hilang sama sekali saudara. Langsung saya angkat telepon, saya bilang sama teman saya ikut, saya mau ikut pelayanan ke desa. Saya sudah punya kesaksian sekarang, saya bilang gitu. Ya. Teman saya bilang sama Tuhan tolong, lain kali jangan dibanting. Sakitnya setengah mati, jangan ikuti saya saudara. Sakit loh, benar-benar sakit. Ini kan saya, ya, kalau saudara ngalami sendiri, saudara pasti tahu sakitnya gimana saudara ya. Nah, jadi itulah saudara ya. Hidup ini harus kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Seringkali kita tuh mengeraskan hati kita. Seakan-akan kita tuh lebih pintar, lebih tahu dari Roh Allah. Padahal Allah lah yang Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita ini, dia yang akan memimpin kita, yang akan membawa kita, yang mengarahkan kita suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang bersama Tuhan kita ya. Soalnya kenapa saudara? Karena iman kekristenan kita. Ya. Tujuan iman kekristenan kita pada akhirnya apa? Tujuan akhir kita saudara. Kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu adalah tujuan iman kekristenan kita. Ya, karena pada hakikatnya pada awalnya manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi karena pemberontakan manusia, karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan melalui terlahir kembali hidup yang baru, kita diubah hidup kita ya oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dialah yang mengarahkan kita, dialah yang memimpin kita untuk kita menuju suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang semakin serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga kemuliaan Allah itu dapat kita peroleh kembali. Oleh karena itu saudara, untuk menyambut tahun yang baru, marilah kita lebih tingkatkan kehidupan rohani kita. Kita mematikan segala kedagingan kita karena waktu ini semakin singkat saudara ya. Jangan kita main-main lagi saudara. Karena inilah saatnya kita harus, kalau mau kita berubah, inilah saatnya kita berubah. Jangan tunda-tunda lagi saudara. Nah, nanti yang ada penyesalan yang kita terima saudara ya. Nah, kita di tanggal 25 ini kebetulan jatuh pada hari Minggu. Maka Gereja Glow Fellowship Center Bali ini kita merayakan Natal di hari Minggu. Jadi ibadah perayaan Natal. Saya mengundang semuanya saudara-saudara, bawa teman-teman semua, ajak ke tempat ini kita bersama-sama melihat bagaimana performance ibu-ibu di tempat ini. Kita melihat bagaimana bapak-bapak performance di tempat ini, anak-anak youth, anak sekolah minggu dia akan tampil semua, tampil beda saudara ya. Dan kita juga ada perjamuan kasih nanti pada tanggal 25 Desember. Saya harap saudara semua bisa hadir dan membawa kerabat-kerabat saudara untuk kita bersama-sama merayakan hari yang istimewa itu, hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Mari saudara yang pemain musik,
Saya akan nyanyikan sebuah lagu, saudara ya. Lagu yang tadi saya katakan bahwa lagu ini akan saya nyanyi, yang mau saya nyanyikan. Ini lagu lama sekali sih, saudara. Lagu jadul. Ku bersyukur Kepadamu, ya Tuhanku atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan. Tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada ketenangan. Hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku. Ku takkan goyah selamanya. Mari saudara kita sama-sama nyanyi lagu ini. Ku bersyukur kepadamu, ya Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan. Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada keselamatan. Hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku. Ku takkan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan. Kami hidup menurut jalan yang Tuhan telah tentukan. Hidup kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada hal-hal yang Tuhan berikan lebih daripada yang kita harapkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar Tuhan menteraikan firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan.
Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala Pester yang Ketirta. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Surga di Keluargaku, Jumat 9 Desember, outing di Bedugul. Bagi yang ingin ikutan, silakan menghubungi Pak Franky. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 11 Desember pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Effendi Tahir. Ibadah sekaligus perayaan Natal akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Jika ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perayaan Natal, telah disediakan kotak persembahan di depan pintu gereja. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih pertolongan Tuhan sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik, tertib dan penuh sukacita. Khususnya untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan, kami percaya firman Tuhan itu boleh dimeteraikan di setiap hati kami masing-masing Tuhan. Nah, kami tahu kami adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Kumpulan orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus, yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah. Dan hidup kami semua adalah kumpulan orang-orang yang memulai hidup baru, hidup bersama pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan anak-anak Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. 1 minggu ke depan dalam pimpinan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Tuhan jauhkan dari niat-niat orang jahat. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Sehingga minggu depan mereka boleh kumpul kembali ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah. Tetapi kami tahu kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya berkat Tuhan terus akan menyertai kami. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah lewat dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Dan katakan amin, maka ini terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang menjadi perisai kita. Tuhanlah yang menjagai kita. Tuhanlah yang melindungi kita. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan terus naik dan tidak akan turun. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan menjawab doaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.